Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan terus hadir memelihara kehidupan kita bersama. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaanmu yang boleh kami alami bersama. Hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh menjalaninya dengan selamat sejahtera. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Saatnya firman-Mu akan diberitakan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya firman-Mu ini boleh diberitakan dengan benar dan menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu,
maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sejenak mari kita hayati bagian firman Tuhan dalam tuntunan tema keberuntungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita semua, yang kita rindukan, yang kita harapkan adalah keberuntungan. Ya, tidak ada seorang pun yang mengharapkan bahwa kehidupannya diperhadapkan dengan kecelakaan atau hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup ini. Nah, bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa beruntung? Ya, kalau dalam dunia bisnis tentu beruntung ini terkait dengan laba. Ya, beruntung berarti apa yang kita usahakan itu berlipat. Atau apa yang kita lakukan itu memberikan hasil yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita selaku orang yang beriman? Bagaimana supaya kehidupan kita disebut sebagai kehidupan yang beruntung? Ya. Pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal 119 banyak menyoroti kehidupan orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang disebutkan bahwa mereka itulah yang berbahagia. Ya. Beruntung tentu padanannya sama dengan berbahagia. Ya. Ayat 1 dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Bukan hidup menurut keinginannya, bukan hidup menurut kemauannya, bukan hidup menurut apa yang ia inginkan, tetapi kehidupannya menuruti hukum Tuhan, menuruti Taurat Tuhan. Nah, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, kunci kebahagiaan, kunci keberuntungan dalam kehidupan anak-anak Tuhan ternyata ialah ketika kita terus mencari Dia dengan segenap hati kita. Bukan mencari Dia hanya karena ada keinginan-keinginan, bukan mencari Dia karena kita berada dalam mara bahaya, mencari Dia karena kita berada dalam kekalutan hidup, tetapi mencari Dia dengan segenap hati kita. Ya. Mencari Dia dengan segenap hati mau mengajarkan kita selaku anak-anaknya bahwa kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, baik itu ketika kita diperhadapkan dengan sukacita ataupun ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, mengajak kita untuk terus mencari Dia dengan segenap hati. Bukan mencari Dia dengan keraguan-raguan kita, bukan mencari Dia dengan pertimbangan-pertimbangan lain, tetapi mencari Dia dengan ketulusan hati, dengan segenap hati kita. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, kita percaya, kita meyakini bahwa kepadanya lah kehidupan ini kita pertaruhkan. Nah, seseorang yang sungguh mempertaruhkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan, ia akan terus menikmati dan merasakan apa itu kebahagiaan atau keberuntungan dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melihat kehidupannya sebagai sebuah kehidupan yang justru dia diperhadapkan, dia merasa bahwa dia diperhadapkan dengan kesulitan.
atau dia merasa bahwa dia diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi selalu melihat bahwa kehidupan yang ia jalani adalah sebuah kehidupan yang membahagiakan. Dan yang membuat dia mampu berkata seperti itu ialah karena kehidupannya sungguh-sungguh berpegang pada Taurat Tuhan. Nah, kalau hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, mungkin menjadi perenungan bagi kita bahwa apakah kita hidup menurut Taurat Tuhan? Karena ternyata kesulitan sedikit yang kita alami, kita lalu mulai putus asa, tidak tahu arah lagi tentang kehidupan ini. Tapi sesungguhnya pemazmur mau mengajarkan kita bahwa kunci keberuntungan, kunci kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan adalah ketika kita terus mengikuti, melakukan Tauratnya dan mencari Dia dengan segenap hati kita. Nah, kiranya dalam menjalani kehidupan ke depan, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua kita merindukan kebahagiaan, semua kita merindukan keberuntungan dalam hidup ini. Apa kuncinya? Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus mencari Dia. Nah, adakah hidup yang Tuhan berikan bagi kita? Bahkan apakah hidup yang Tuhan mungkinkan bagi kita ke depan untuk kita jalani? Kita terus mencari Dia. Itu kembali pada pribadi kita masing-masing. Namun selalu firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus mencari Dia dengan segenap hati kita. Tuhan dimuliakan dan firman-Nya menjadi pegangan kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang kembali menyapa kami pada malam hari ini. Yang terus mengingatkan kami bahwa sebagai manusia kami rindu menikmati keberuntungan, kami rindu menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Namun terkadang untuk mencapai hal tersebut kami keliru dalam menjalani hidup ini. Dan sesungguhnya firman-Mu begitu jelas mengingatkan kami bahwa setiap orang yang merindukan kebahagiaan, keberuntungan dalam kehidupan ini, kuncinya ialah bagaimana ia menjadikan Taurat Tuhan sebagai pegangan hidupnya dan terus mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dan kiranya ini menjadi pengajaran buat kami semua untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati dan peliharakan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Tumbuhkan kerinduan dalam hati kami untuk terus mencari hadirat Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam diri kami, bahkan dalam keluarga dan juga dalam persekutuan ini. Kami terus berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Kasih dan kemurahan Tuhan akan terus menolong dan menuntun mereka untuk menjalani kehidupan ini. Dalam pergumulan mereka, biarlah Tuhan akan menopang. Bahkan dalam sukacita mereka, Tuhan kiranya menyempurnakan. Kami percaya bahwa sukacita kami itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayanan jemaat di tempat ini. Di tengah masa-masa pandemi sekarang ini, biarlah kami terus diberikan semangat dan sukacita, dihindarkan dari berbagai hal-hal yang akan mengganggu pelayanan kami, dan dalam semuanya itu pula nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh jalani apa yang kami lakukan, kiranya itu membawa hasil dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saatnya kami akan istirahat. Biarlah Tuhan menjaga kami supaya esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jalani. Dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Dengarkan kami ya Tuhan, sambut kami yang datang kepadamu. Semua ini bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.